Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini hari Rabu tanggal 20 Februari 2022 untuk pertemuan kedua mata kuliah aspek hukum dalam pembangunan. Untuk materinya itu tentang hukum kontrak yang akan dipresentasikan oleh Pak Roni. Kepada Pak Roni dipersilakan. Ya, Bu Anissa, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. PPT-nya sudah tampil dengan baik ya, mahasiswa? Sudah tampil dengan baik ya, PPT-nya? Ya, Sudah, Pak. Oke. Aman, Pak. Ya, jadi hari ini adalah pertemuan kedua. Saya mengambil judul tentang hukum kontrak. Ya, kita akan melihat dari aspek hukumnya kontrak-kontrak konstruksi di Indonesia yang sampai saat ini dipergunakan. Jadi buat kita sebagai mahasiswa atau engineer teknik sipil, ya tentu kita harus mengenal, ya, memahami daripada aspek hukum tentang hukum konstruksi yang ada di Indonesia. Ya. Kalau kita cerita masalah kontrak, jadi kontrak itu katanya itu sudah ada semenjak dahulu kala, ya. Jadi semenjak kapan kita akan melihatnya? Ini dulu, ini sudah belasan tahun yang silam sih, saya pernah nulis sebuah artikel ya tentang kontrak, hukum kontrak, konstruksi, ya. Kita akan melihat ya, mungkin sungguh pun banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa hukum tentang pemborongan dan konstruksi umurnya sudah sangat tua. Jadi kayaknya kita banyak yang masih belum kita sadari bahwa hukum, ya, hukum konstruksi yang umurnya sudah sangat tua ini setua peradaban manusia. Demikian menurut Munir Fuadi, SH tahun 2002. Sebab sewaktu manusia sudah mulai membangun suatu bangunan sederhana apapun, jika bangunan tersebut dibangun oleh orang lain, maka prinsip-prinsip dasar hukum pemborongan dan konstruksi sudah mulai diterapkan. Walaupun pekerjaan bangunan tersebut hanya sekedar memahat gua untuk dijadikan tempat tinggal orang-orang purbakala. Jadi ada suatu ikatan ya antara si pemberi tugas atau bohir dengan si penyedia jasa atau kontraktor, ya. Jadi mereka ya harus ada suatu ikatan supaya tidak timbul suatu kesalahpahaman atau katakanlah ya sengketa, ya, walaupun hukum kontrak itu sudah diatur dengan baik, itu juga sering timbul sengketa, ya. Jadi di artikel itu juga dikatakan bahwa konsep tentang kontrol kualitas pertama kali ditemukan dalam dokumen yang dibuat oleh Raja Hammurabi dari Babilonia 2123 sampai 2081 sebelum Masehi. Ya, jadi itu hukum kontrak yang kita katakan ya hukum kontrak pertamanya. Ya, banyak hukum dan undang-undang yang dibuat pada masa pemerintahannya memiliki aspek pelayanan yang mengacu pada suatu standar tertentu. Salah satu hukum yang dibuat dalam bidang konstruksi adalah sebagai berikut.
Ya, kita lihat di sini hukumnya bahwa the person who build a house which fall down and kill the inmate soul be put the death, ya. Yang artinya kira-kira bahwa seseorang membangun rumah di mana rumah tersebut roboh, ya, roboh atau rubuh, dan mengakibatkan terbunuhnya si penghuni rumah itu, maka orang tersebut harus dihukum mati. Wah, kalau undang-undangnya kayak gini, saya kira sekarang ini tidak ada pemborong, tidak ada pimpinan kegiatan, ya. Jadi tidak ada yang berani. Kalau hukum zaman-zaman Raja Hammurabi, ya, diterapkan sampai sekarang, ya. Namun demikian, itulah dasar hukum pertama, ya, bahwa kalau seseorang membangun rumah di mana rumah tersebut roboh dan mengakibatkan terbunuh si penghuni rumah, maka orang tersebut harus dihukum mati, ya. Kalau kita melihat, ya, di samping menarik, hukum Hammurabi ini juga cukup mengagumkan, ya, karena hukumnya itu merupakan suatu kitab undang-undang yang tertua yang pernah dicatat oleh sejarah, yakni dibuat kurang lebih 4.000 tahun yang lalu. Sudah diatur tentang kontrak pemborongan dan konstruksi ini. Di sana antara lain ditulis bahwa jika pihak pemborong membuat suatu bangunan tetapi kemudian itu roboh dan menimpa anak dari pihak pemilik rumah hingga tewas, maka anak dari pemborong tersebut juga harus dihukum mati. Wah, ini luar biasa nih, ya. Luar biasa. Ini ada hukum nyawa dibayar nyawa nih. Ya, cukup luar biasa sekali. Kalau kita teruskan bahwa di sini, ya, berlaku hukum qiyas, ya, qisas, ya, berlaku hukum qisas, yakni nyawa dibandingkan nyawa, darah dibandingkan darah, dan anak dibandingkan anak. Dengan demikian terlihat bahwa sejarah tentang hukum pemborongan dan konstruksi ini sebenarnya sudah tua, yakni setua peradaban manusia. Jadi ini di sebelah kiri itu nampak patung daripada Raja Hammurabi, ya. Dan ini hukumnya, ya, hukum yang tertulis, ya, ya, dengan tulisan dan bahasanya pada 4.000 tahun yang lalu. Ini juga, ya, masalah hukum Hammurabi, bahwa siapa itu Hammurabi. Jadi Hammurabi adalah penguasa yang menciptakan kebesaran Babylon. Ia mampu menyulap menjadi kota metropolis pertama di dunia. Banyak peninggalan pemerintah Hammurabi dari 1795 sampai 1750 sebelum Masehi yang dilestarikan sampai sekarang ini. Dan saat ini kita dapat mempelajari raja yang luar biasa ini sebagai pembuat hukum tertulis yang terkenal dengan sebutan Hammurabi Code atau hukum Hammurabi. Meski untuk zaman sekarang, Code Hammurabi terasa bengis dan hanya menuruti rasa dendam saja, tapi tujuan hukum ini sebenarnya untuk melindungi segenap warga Babilonia dari perbuatan kriminal. Di sebelah kiri itu nampak bangunan-bangunan di Babilonia, itu bangunan-bangunan kunonya. Ini ada studi lebih sistematis, sebetulnya berkaitan dengan hukum Hammurabi ini, ya. Tampaknya lebih berhadapan dengan akhir dari segala daripada sebuah permulaan. Code Hammurabi bukanlah benar-benar yang paling awal. Kumpulan hukum yang telah ada lebih dulu telah hilang, tapi kita menemukan beberapa jejaknya, dan Code hukum Hammurabi sendiri
jelas-jelas menyatakan eksistensi mereka. Hammurabi telah mereorganisasi sistem legal yang telah lama diciptakan. Konsep tentang kontrol kualitas pertama kali ditemukan dalam dokumen yang dibuat oleh Raja Hammurabi dari Babilonia ini. Jadi banyak hukum dan undang-undang yang sudah dibuat pada masa pemerintahannya memiliki aspek pelayanan yang mengacu pada suatu standar tertentu. Salah satu hukum yang dibuatnya dalam bidang konstruksi adalah sebagai berikut. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang hukum yang sangat terkenal ini, yang saya buat cetak tebal. Ini diulang lagi di sini, bahwa seseorang membangun rumah di masa di mana rumah tersebut rubuh dan mengakibatkan terbunuhnya si penghuni rumah itu, maka orang tersebut harus dihukum mati. Nah, kalaulah ya undang-undang Raja Hammurabi diterapkan pada zaman sekarang ini, ya saya rasa tidak ada orang yang berani menjadi kontraktor, apalagi menjadi pimpinan kegiatan atau pimpinan proyek atau PIMPRO. Kemudian tonggak sejarahnya adalah ketika ini ada BW atau nanti dikenal dengan AV ya. Ini ada peraturan dari zaman Belanda diberlakukan di Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda, yaitu pada tahun 1948. Dalam BW tersebut memang terdapat kaidah-kaidah yang berkenaan dengan hukum pemborongan kerja. Jadi pasal 1604 sampai dengan pasal 1617, di samping itu berlaku juga ketentuan mengenai perjanjian pada umumnya, yakni yang terdapat pada pasal 1233 sampai dengan 1456 BW, bahwa dapat dikatakan bahwa kaidah hukum dalam BW tersebut tentang pemborongan kerja maupun mengenai perjanjian pada umumnya tanpa perubahan yang berarti masih berlaku sampai saat ini. Jadi undang-undang jasa konstruksi pada saat ini ya itu banyak diambil dari BW ya 1948 itu ya. Di sini dikatakan bahwa kod BW ini itu masih banyak yang kaidah-kaidahnya yang diambil dan berlaku sampai saat sekarang ini. Jadi kalau tadi kita melihat surat perjanjian atau kontrak ya, ini ada beberapa pasal ya, juga diatur di buku 3 KUH Perdata. Mulai dari pasal 1233 sampai dengan pasal 1864 KUH Perdata. Ya, pada pasal 1233 KUH Perdata disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan dari perjanjian persetujuan dan undang-undang, serta dalam suatu perjanjian dianut asas kebebasan dalam membuat perjanjian. Hal ini disimpulkan dari pasal 1338 KUH Perdata yang menerangkan segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, di mana sahnya suatu perjanjian adalah suatu perjanjian yang memenuhi pasal 1320 KUH Perdata mengatur tentang 4 syarat sah suatu perjanjian. Ya, yang 4 syarat sah itu yaitu sepakat mereka mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang diperkenankan. Jadi artinya tanpa 4 syarat ini perjanjian bisa dikatakan tidak sah. Jadi yang 4 syarat ini itu mutlak ada dalam suatu perjanjian. Ya, saya ulangi, 4 syarat itu adalah: 1, sepakat mereka mengikat janji. Tentu sepakat dulu. Jadi kalau di dalam suatu perjanjian tidak ada menyatakan atau tidak ada pasal mengatakan pihak 1 dan pihak 2 ya sepakat mengikat diri dalam perjanjian, berarti otomatis dia tidak sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian.
maka itu dikatakan tidak sah perjanjian itu. Kemudian kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Ya, tentu kecakapan itu dimaksud di sini tidak boleh melanggar norma-norma yang ada. Ya, jadi walaupun mereka sepakat, ya, seandainya mereka membuat suatu kesepakatan perjanjian yang melanggar undang-undang atau undang-undang dasar juga dikatakan tidak sah, ya. Sepakat buat perjanjian ingin merobohkan bangunan orang lain tanpa syarat. Nah, itu kan tidak sah karena itu melanggar norma-norma atau undang-undang yang lebih tinggi, ya, atau undang-undang atau bahkan undang-undang dasar. Kemudian ada suatu hal tertentu. Jadi kalau dalam kontrak tidak mengatur, ya, dalam suatu hal tertentu, misalnya gini, mengikat diri dalam perjanjian pembangunan gedung, jembatan, jalan raya, atau bangunan irigasi. Itu ada hal tertentu. Jadi kalau tidak ada hal tertentu, itu kontraknya juga tidak sah. Kemudian suatu sebab yang diperkenankan. Nah, yang tadi udah hampir sama dengan kecakapan tadi, ya. Kecakapan itu harus ada hal-hal yang sah apa saja, ya. Ini juga suatu sebab yang diperkenankan. Jangan sebab itu tidak diperkenankan. Jadi aspek hukum dalam pembangunan pada pelaksanaan jasa konstruksi harus memperhatikan beberapa aspek yang tadi itu, ya. Di samping itu beberapa aspek hukum yang harus diperhatikan adalah keperdataan menyangkut tentang sahnya suatu perjanjian yang berkaitan dengan kontrak pekerjaan jasa konstruksi, memenuhi legalitas perusahaan, perizinan, sertifikasi, dan harus merupakan kelengkapan hukum para pihak dalam perjanjian. Nah, tadi ada satu hal yang cukup menarik, ya, di KUH Perdata mengatakan bahwa kesepakatan kedua belah pihak, ya, yang mengikat diri dalam perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang, ya. Sekali lagi, berlaku sebagai undang-undang. Kemudian kita lihat lagi, ya, ada yang dikatakan sistem kontrak FIDIC, ya. Kita akan melihat, ya, di sini ada syarat-syarat umum FIDIC 1987, kemudian syarat-syarat khusus FIDIC 1987, syarat-syarat umum FIDIC 1995, syarat-syarat khusus FIDIC 1995. Jadi kita ingin melihat apa itu FIDIC, ya, atau kontrak FIDIC, ya. Kontrak FIDIC adalah bentuk standar yang paling umum digunakan kontrak konstruksi internasional di dunia saat ini. Kontrak FIDIC standar yang sering digunakan dalam kedua proyek konstruksi besar dan kecil, dan mereka cocok untuk pihak dari kebangsaan yang berbeda, berbicara bahasa yang berbeda, dan berasal dari yurisdiksi yang berbeda. The International Federation of Consulting Engineers, lebih dikenal dengan FIDIC, ya. Itu dibentuk pada tahun 1913 di Belgia. Hari ini, FIDIC adalah badan perwakilan internasional terbesar global yang terbentuk dari Asosiasi Nasional Insinyur Konsultasi yang berasal dari lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Jadi bentuk standar pertama kontrak konstruksi FIDIC dikenal sebagai Red Book edisi pertama, diterbitkan di tahun 1957. Versi pertama FIDIC buku merah kontrak didasarkan pada kontrak domestik yang itu sendiri dikembangkan berdasarkan kondisi ICE. Kontrak diterbitkan oleh Institute of Civil Engineers. Kita lanjutkan masalah FIDIC ini juga, ya. Jadi FIDIC ini sempat dipresentasikan oleh Profesor Dr. Insinyur Sarwono Harjo Muljadi, MSc. Ya. Ini gelarnya panjang sekali ini.
MSC, MSBA, MH, MDBF, ACI, AP, ACPE, panjang sekali, selaku Kepala Biro Hukum Kementerian PUPR, ya, pada saat itu ya. Jadi beliau yang gelarnya panjang sekali ini, jadwal terbangnya padat juga. Beliau juga sempat bercerita mengenai 3 poin penting yang harus dipelajari. Yakni, jadi 3 poin penting ini saya cetak tebal di sini. Yaitu 1, kontrak sebagai acuan dasar, kemudian klaim oleh kontraktor, dan penyelesaian sengketa. Jadi hari ini kita juga akan singgung ya aspek hukum tentang kontrak sebagai acuan dasar, klaim oleh kontraktor, dan aspek hukum mengenai penyelesaian sengketa. Ya. Jadi ketiga poin tersebut dikaitkan dengan kontrak FIDIC ya sebagai law model. Diharapkan kita dapat mengetahui kontrak konstruksi, keputusan yang diambil oleh engineer terkait dengan pekerjaan konstruksi yang berlangsung. Ini urutan prioritas dalam kontrak menurut FIDIC ya. Adalah 1, perjanjian kontrak. 2, surat penunjukan. Itu yang dikenal dengan SPK, itu juga surat penunjukan ya. Kemudian surat penawaran, syarat-syarat khusus kontrak bagian A, kemudian syarat-syarat khusus kontrak bagian B, kemudian syarat-syarat umum kontrak, spesifikasi, kemudian gambarnya ya, drawing, scheduling, dokumen lain yang menjadi bahagian daripada kontrak. Jadi kontrak itu merupakan suatu bundle yang menurut FIDIC ya isinya ada 8 poin ini. Ya. Kemudian di sebelah kanan itu undang-undang sebelum undang-undang Cipta Kerja itu ada undang-undang Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017. Ya, ini merupakan perbaikan atau perubahan ya dari undang-undang nomor 18 1999. Ini di sebelah kiri ya, itu cover dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Kita lihat di sini ya, di sisi penggunaan jasa, mereka membutuhkan pihak yang dapat mewujudkan keinginan mereka sesuai dengan biaya, mutu dan waktu. Demikian pula di sisi penyedia jasa. Jadi ini ada pemakai jasa dan penyedia jasa. Ya, penyedia jasa itu kontraktornya, pemakai jasa ya dari owner atau bohernya ya. Jadi mereka membutuhkan pemasukan dari barang atau jasa yang mereka tawarkan. Jadi secara hukum, negara dalam hal ini pemerintah pusat bertanggung jawab atas persamaan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana termuat dalam pasal 4 ayat 1 huruf B Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi yang berbunyi terciptanya iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan jasa konstruksi yang transparan, persaingan usaha yang sehat, serta jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Ini kayaknya perlu saya garis bawahi ya. Ada kewajiban antara ya atau kesetaraan ya, kesetaraan antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Jadi dalam kontrak itu isinya mesti setara atau mesti berimbang. Nah, untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud
dalam pasal 4, 1 huruf B tadi, pemerintah pusat memiliki kewenangan mengembangkan sistem pemilihan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, mengembangkan kontrak kerja konstruksi yang menjamin kesetaraan hak dan kewajiban antara pengguna jasa dan penyedia jasa, mendorong digunakan alternatif penyelesaian sengketa penyelenggaraan jasa. Jadi penyediaan barang atau jasa pengadaan, penyediaan barang jasa adalah istilah untuk badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, atau jasa lainnya. Nah, kita lihat lagi, ya. Ini aspek hukumnya dari yang paling kuno tadi, ya. Secara berurutan tadi ada, ya, undang-undang yang dikatakan sudah boleh dikatakan undang-undang AV. Ya, di sini ada AV atau SU AV 41, ya. Jadi konon kabarnya Asosiasi Kontraktor Hindia Belanda itu membantu menyusun dan merumuskan SU AV 41. Jadi AV 1941, kalau nanti saudara mahasiswa melihat kontrak konstruksi sekarang, coba dilihat itu. Itu masih tercantum itu. Masih tercantum salah satu dasar hukumnya adalah AV 1941. Ya. Jadi kita sedikit melihat ya AV 41 ini apa? Di sini dikatakan bahwa AV 41 itu isinya juga sebahagian besar merupakan undang-undang yang terbaru yang kita gunakan sampai saat ini. Jadi di sini dikatakan bahwa walaupun SU atau AV 41 merupakan hasil karya di masa pemerintahan kolonial Belanda, namun beberapa ketentuan yang baik dan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini, yaitu Undang-Undang Nomor 18 1999 atau dan PP Nomor 29 tahun 2000 itu turunan daripada Undang-Undang 18 tahun 1999 tetap berlaku karena belum pernah dicabut. Ya, jadi yang isinya ada ketentuan menurut undang-undang baru yang baik, ya, itu masih tetap berlaku sampai sekarang. Nah, kita lihat di sini dikatakan bahwa demikianlah maka hukum tentang pemborongan berkembang terus sepanjang zaman sampai dengan saat ini, di mana hukum bidang ini sudah sangat complicated, serumit konstruksi bangunan modern dewasa ini. Hanya saja, khususnya di Indonesia, perkembangan metode-metode konstruksi bangunan sangat maju, mengikuti perkembangannya di luar negeri. Tetapi sayangnya, sektor hukumnya tidak berkembang seperti perkembangan konstruksi itu sendiri. Bahwa ironisnya, sektor hukum justru berjalan di tempat dengan masih memberlakukannya dengan mengandalkan peraturan-peraturan zaman Belanda, ya, sebangsanya dan sebangsanya. Itu yang tadi, yang BW tadi, ya, yang sudah kita singgung, khususnya buku ketiga atau peraturan bangunan yang dikenal dengan, jadi yang AV 1941 ini juga merupakan bahagian daripada BW tadi, ya. Jadi kita lihat, ya, ada Undang-Undang AV 41 yang dikatakan yang baik atau yang sebahagian sudah diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 18 tadi, ya, yang tahun 1999. Ini saya tidak semua saya ambil, saya hanya ambil sebahagian aja, ya. Sebahagian saya ambil yang latar belakangnya ini ada background pink ini, ada beberapa slide, ya, yang saya ambil dengan background pink di sini, yaitu tentang direksi, ya, pasal 3.
ya, tentang direksi. Satu-satu yang dimaksud dengan direksi, pegawai atau pejabat sipil militer yang ditunjuk kepala departemen dinas perusahaan pemerintah daerah atau pejabat yang disebut dalam BESTEK. Pejabat tersebut atas nama kepala yang bersangkutan mengawasi terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk penyedia jasa. Ya, ayat 1. Kemudian ayat 2-nya saya bacakan lagi satu ayat lagi, yaitu 1-2. Bila dalam BESTEK direksi belum ditunjuk, maka penunjukan selanjutnya disampaikan secara tertulis kepada penyedia jasa. Jadi ini di pasal 3 ini ada butir 1 sampai 5, kemudian ada penjelasannya A, B, dan C. Ya. Contoh lain mengenai jaminan, ya, jaminan bahwa jika disyaratkan adanya jaminan, maka jaminan itu harus diberikan oleh penyedia jasa dalam waktu 1 bulan sesudah tanggal penetapan pelaksanaan konstruksi, yaitu ayat 1. Kemudian berikutnya pasal 22, kemudian penjelasannya. Terus yang ketiga di sebelah kanan mengenai pertanggungan asuransi. Nah, itu pasal 5. Jadi itu mesti diatur dalam kontrak, ya, kontrak kerja. Saya bacakan yang 3.1 aja ya. Penyedia jasa diwajibkan mengasuransikan pekerjaan dan bahan-bahan dalam persediaan atas biaya penyedia jasa. Ya. Jadi dan bla 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 bla, ya. Jadi wajib adanya suatu asuransi. Nanti ini bisa dibaca 3.1, 3.2 sampai 3.7. Kemudian pengujian bahan itu juga diatur dalam, ya, undang-undangnya atau peraturannya, ya, yaitu dari 5.1 sampai 5.4. Kemudian, nah ini tidak saya bacakan lagi, nanti mahasiswa silakan baca di sini. Yang keenam, ya, penyedia atau penyediaan atau pemberian gambar-gambar. Jadi mesti ada dipersiapkan gambar-gambar pelaksanaan atau disebut dengan dokumen pelaksanaan yang diatur dalam 6.1 dan 6.2. Kemudian pendetailan dan pengerjaannya diatur dalam ini butir ke-7, itu pasal 37. Penyerahan pekerjaan di pasal 48 itu di butir ke-9, diatur 9.1 sampai 9.3 dan penjelasannya ABC. Kemudian yang diatur dalam kontrak juga perpanjangan waktu penyerahan, ya, pasal 48. Ini diatur dalam butir 10.1 sampai 10.3. Ya, jadi tadi kita sudah melihat, ya, dari hukum kontrak yang paling kuno sampai hukum kontrak yang berlaku sekarang, dan yang terakhir yang kita belum membahasnya, yaitu masih undang-undang yang baru disahkan, itu Undang-Undang Cipta Kerja, ya, kita belum bahas, ya. Kemudian masih ada sebagian yang disengketakan di MK, Mahkamah Konstitusi, mengenai Undang-Undang Cipta Kerja itu, ya. Tadi kita melihat yang FIDIK tadi, ya. Yang FIDIK tadi ada dikatakan klaim konstruksi, ya. Jadi apa itu klaim? Ya, kita lihat dulu, ya, kita pahami klaim dulu, ya. Jadi klaim merupakan suatu yang wajar bagi para pihak yang terikat dalam kontrak, khususnya pada proyek konstruksi. Klaim merupakan representatif dari kepedulian pihak terhadap mewujudkan cita-cita kontrak, yaitu tercapainya biaya, mutu, dan waktu. Sehingga apabila ditemukan kondisi yang tidak sesuai dengan kondisi yang disepakati dalam kontrak, maka akan menimbulkan klaim. Ya, contoh klaim itu. Dalam pelaksanaan kita sudah mengikat suatu kontrak, pekerjaannya ada ABC. Ya, jadi pekerjaan A, katakanlah luasnya, katakan 100 meter persegi. Ya, di dalam pelaksanaan, ternyata terjadi adanya revisi, adanya perubahan, ya, menjadi 110 meter. Atau kebalikan,
menjadi lebih kecil. Di situ akan timbul klaim, ya. Jadi penyedia jasa akan klaim, ya, bahwa dalam kontrak 100 meter persegi sekarang sudah mencapai 110, 120 atau 100 berapa meter persegi, sudah terjadi revisi perubahan gambar, maka itu diadakan klaim. Jadi klaim itu bisa klaim terhadap biaya, kemudian kemungkinan ya terjadi pekerjaan tambah akan penambahan waktu, itu juga terjadi klaim, ya, penambah waktu. Jadi itu yang dimaksud dengan klaim tadi, ya. Nah, klaim bukan dari penyedia jasa, dari pemberi jasa juga bisa klaim, ya. Klaim ada pekerjaan kurang atau klaim, ya, terhadap hasil pekerjaan yang tidak memenuhi syarat yang dikerjakan oleh penyedia jasa, ya. Jadi dalam kaidah berkontrak, kontrak yang dibuat harus dapat menjamin kesetaraan dalam hak dan kewajiban, ya. Ini kenapa ada klaim, ya? Itu untuk, ya, menimbangi. Jadi ada dalam kontrak mesti seimbang, ya, mesti seimbang. Jadi di sini kalau dilihat di foto sebelah kiri ini foto ini menarik sekali nih. Pembeli adalah raja, ya. Di dalam hukum kontrak ini tidak berlaku, ya, karena ini tidak ada keseimbangan. Jadi dalam istilah ekonomi tadi, bahwa pembeli adalah raja, maka raja harus dilayani sebaik mungkin. Raja tidak pernah salah, dan apabila dikaitkan dengan posisi raja sebagai orang yang memegang kekuasaan termasuk menentukan hukum benar salah, maka dalam kontrak hal tersebut tidak boleh terjadi, ya. Jadi foto sebelah kiri ini, yang pembeli adalah raja ini, itu tidak boleh terjadi dalam hukum kontrak. Nah, arti klaim sesungguhnya adalah permintaan, permohonan mengenai biaya, waktu, atau kompensasi pelaksanaan di luar ketentuan yang tercantum dalam kontrak konstruksi. Jadi, adalah suatu kekeliruan atau salah pengertian yang menganggap klaim adalah suatu tuntutan. Jadi, yang jelas klaim itu bukan tuntutan. Tapi memang benar, ya, bahwa klaim ada kalanya berakhir dengan suatu tuntutan, baik melalui suatu badan peradilan atau lembaga arbitrase apabila permintaan tersebut tidak dikabulkan. Di sebelah kanan ini ada kategori klaim, ya, dari penyedia jasa terhadap pengguna jasa, yaitu penambahan waktu. Tadi kan sudah sampaikan, kalau banyak kerjaan tambah, waktu nggak cukup, ada klaim. Nah, jadi dia ajukan permohonan, ya, permohonan, ada permintaan kompensasi terhadap waktunya. Kemudian tambahan kompensasi, mungkin biaya di situ, ya, mungkin tambahan konsesi, pengurangan spek. Jadi kalau ada biaya kurang, penambahan biaya atau penambahan kuantiti bisa juga diiringi dengan pengurangan spek teknis, ya, bisa terjadi. Dari pengguna jasa terhadap penyedia jasa itu berupa pengurangan nilai kontrak. Itu artinya kalau dikerjakan tidak seluas atau kuantitinya tidak sebesar yang tercantum dalam kontrak, maka si pengguna jasa bisa adakan klaim, ya, terhadap pengurangan nilai kontrak. Atau kalau kuantiti tidak sebanyak itu, tentu adanya percepatan waktu, ya, atau kompensasi atas kelalaian. Jadi kalau ada kerja tidak sesuai spek, sudah terlanjur dikerjakan, artinya mungkin tidak ada perbaikan, tetapi ada kompensasi, ya, pengurangan nilai kontrak dan lain-lainnya, ya. Itu artinya kompensasi terhadap kelalaian kerja. Kemudian sebab timbulnya klaim dari pihak pengguna jasa, ada pekerjaan cacat, ya. Kemudian pemutusan kontrak. Jadi kalau ada pekerjaan cacat, itu juga sebab, ya, terjadi klaim. Pemutusan kontrak juga sebab timbulnya klaim. Juga kalau saya tambahkan, yaitu adanya pekerjaan tambah, ya, pekerjaan tambah, tentu ada klaim juga dari pihak yang tadi dikatakan
dari pihak penyedia jasa. Konstruksi di luar pengadilan, jadi mengembangkan sistem kinerja penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa, ya konstruksi. Jadi klaim dapat diajukan baik dari pihak penyedia jasa maupun pengguna jasa. Namun yang paling penting adalah kesungguhan dari kedua belah pihak yang terikat kontrak untuk menyelesaikan klaim tersebut. Dari pihak penyedia jasa, ini mungkin lebih spesifik di sini ya. Ada kelambatan atas cacat informasi. B. Kelambatan atas cacat bahan. C. Perubahan gambar atau spesifikasi. D. Perubahan kondisi lapangan. E. Larangan metode kerja tertentu yang sudah dicantumkan dalam kontrak tentunya. F. Kontrak kurang jelas. G. Pengaruh pekerjaan yang berdekatan. Jadi proses penanganan klaim berawal dari terjadinya suatu perubahan pekerjaan. Perubahan pekerjaan ini terdiri dari kemungkinan diketahui sebelumnya atau tidak diketahui sebelumnya. Nah, tadi udah cerita klaim, kita cerita masalah ya sengketa. Ya, jadi klaim itu bisa berujung ke sengketanya. Dalam hal ini, apabila suatu klaim dari salah satu pihak tidak difasilitasi dengan baik, maka klaim tersebut akan menjadi masalah atau sengketa. Penyelesaian sengketa konstruksi diatur menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, yaitu pada pasal 88 secara umum adalah sebagai berikut. Para pihak yang bersengketa menyelesaikan permasalahan dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah tersebut tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa menempuh tahapan penyelesaian sengketa yang tercantum dalam kontrak. Apabila penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam kontrak, maka penyelesaian sengketa ditempuh melalui tahapan sebagai berikut. Ya, bisa. Yang pertama itu yang A ya. Yang A-nya huruf A tidak kelihatan, itu mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Kita lihat satu persatu. Ya, kita mulai dari konsiliasi. Jadi pengertian konsiliasi adalah suatu upaya dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan dari pihak-pihak dengan melibatkan pihak netral yang diamankan. Jadi dia memakai pihak netral yang dinamakan konsiliator, yang mencari titik tengah penyelesaian atau persetujuan yang mempertemukan keinginan dari pihak-pihak yang berselisih. Perbedaan konsiliasi dan mediasi. Jadi konsiliasi adalah proses di mana para pihak yang bersengketa setuju untuk memanfaatkan jasa seorang konsiliator yang kemudian bertemu dengan pihak-pihak secara terpisah dalam upaya untuk menyelesaikan perbedaan mereka. Konsiliasi berbeda dengan arbitrase. Dalam proses konsiliasi, dalam dan dari dirinya sendiri tidak memiliki legal standing, dan konsiliator biasanya tidak memiliki kewenangan untuk mencari bukti atau memanggil saksi-saksi. Biasanya menulis ada keputusan dan tidak membuat penghargaan. Kemudian apa itu arbitrase? Jadi arbitrase merupakan suatu atau salah satu cara penyelesaian sengketa perdata yang dilakukan di luar peradilan. Penyelesaian konflik melalui metode arbitrase diatur oleh pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
apabila ingin menyelesaikan masalah dengan cara arbitrase, kedua belah pihak yang bersengketa sebelumnya harus sepakat. Mereka juga harus diharuskan menunjuk suatu pihak penengah yang disebut dengan arbiter. Selanjutnya mereka wajib membuat perjanjian tertulis atas hasil dari perundingan mereka. Perjanjian tertulis hasil arbitrase disebut juga dengan klausul arbitrase. Perjanjian tertulis tersebut merupakan hasil yang bersifat mengikat antara kedua belah pihak yang bersengketa. Selain upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud huruf A dan huruf B, para pihak dapat membentuk Dewan Sengketa. Dalam hal ini, pemerintah belum membentuk Dewan Sengketa yang keanggotaan Dewan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesional dan tidak menjadi bahagian dari salah satu pihak. Dengan belum dibentuknya Dewan Sengketa, biasanya pihak yang bersengketa akan menempuh jalur arbitrase, di mana di Indonesia terdapat dua badan arbitrase yang biasa menyelesaikan permasalahan sengketa, yaitu satu, BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, kemudian BADAPSKI, Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Konstruksi. Jadi berdasarkan uraian sengketa konstruksi di atas, terlihat bahwa akan banyak waktu, pikiran, tenaga, dan biaya yang akan dikeluarkan seandainya klaim tidak difasilitasi atau tidak diselesaikan dengan baik. Nah, tadi sudah merupakan akhir daripada presentasi saya dalam kuliah hari ini. Tentu setiap pertemuan, saya ingin mahasiswa mengerjakan tugas-tugas yang saya beri nama PR di sini. Jadi PR-nya adalah cari contoh kontrak di bidang jasa konstruksi, baca dan bahas isi kontrak tersebut, dan apa kaitannya dengan PPT video kuliah kita hari ini. Ada kontrak, cari aja kontrak konstruksi berupa dalam bidang apapun yang di bidang yang ada kaitan dengan teknik sipil. Baik itu bangunan gedung, bangunan jembatan, jalan, bangunan irigasi, jalan kereta api kalau ada, airport, silakan, semua dalam bidang jasa konstruksi. Kemudian akhir presentasi saya selalu tak bosan-bosannya mengutip. Kali ini yang saya kutip dari GBSO yang berupa motto motto dari GBSO itu bahwa hidup dengan melakukan kesalahan akan tampak lebih terhormat daripada selalu benar karena tidak pernah melakukan apa-apa. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, bila kamu tidak dapat memberikan kebaikan kepada orang lain dengan kekayaanmu, berilah mereka kebaikan dengan wajahmu yang berseri-seri dan akhlak yang baik. Akhir kata, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk session tanya jawab, saya kembalikan ke moderator, Bu Anissa, silakan. Ya Pak, terima kasih kepada Pak Roni dalam rekam materinya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebelumnya untuk semua mahasiswa, tolong diaktifkan kameranya. Baiklah, siapa yang akan bertanya?
saya ingin bertanya, Pak. Yang bertanya Putri Yuliana. Ya, silakan. Sambil ngopi dulu ya. Ya, Baik, silakan. saya perkenalkan nama saya Putri Yuliana dari Angkatan 19. Baik Pak, saya ingin bertanya Pak mengenai setiap kegiatan kontrak konstruksi itu berpotensi terjadinya sengketa. Namun selaku pelaksana kegiatan selalu dianggap pengajuan klaim itu sebagai hal yang tabu, apalagi ownernya pemerintah. Bagaimana untuk menyikapi hal tersebut, Pak? Dan apa yang harus dilakukan? Iya. Baik, Pak. Jadi Terima gini, kasih. langsung saya jawab aja. Ya, tadi diharapkan kalau ada suatu permasalahan, misalkan ada pekerjaan tambah, pekerjaan kurang, atau pekerjaan tidak sesuai dengan mutu yang ada, itu diadakan klaim. Ya, tentu ya, pelaksana klaim itu bisa dengan baik. Contohnya, kalau klaim dengan baik, terjadi penambahan item pekerjaan. Mungkin kontraknya itu 300 hari. Ya, ternyata pekerjaan jalan itu diperpanjang. Ya, ada melaksanakan proyek pekerasan jalan, ditambah beberapa kilometer. Jadi dia ada klaim itu permohonan. Ya, bukan sengketa. Jadi klaim berbeda dengan sengketa. Si penyedia jasa mengajukan permohonan karena ada penambahan 3 km pekerasan jalan raya, maka kami bermohon kepada pihak owner atau pemilik proyek atau penyedia jasa, pemakai jasa, ya, kami ajukan permohonan penambahan waktu 30 hari atau disetujui 20 hari. Itu artinya kalau disetujui 30 hari atau disetujui 20 hari dan mereka sepakat, itu akan timbul adendum, ya, amandemen. Berarti itu klaim dilaksanakan dengan baik. Ya. Yang sengketa adalah kalau klaim tidak dilakukan dengan baik. Berarti bagaimana tidak dilakukan baik? Menurut si ownernya, itu nggak perlu tambah waktu, hanya tambah segitu. Menurut penyedia jasa, ya mesti. Kalau tidak, kami tidak akan sesuai, kami akan didenda. Atau mungkin gini, mutu pekerjaan tidak baik, dia diklaim. Itu mesti ada pengurangan nilai kontrak. Sedangkan kontraktornya tidak mau, tidak bersedia dikurangi. Kalau itu terjadi sengketa. Tapi kalau klaimnya selesai, sudah. Ya, karena klaim itu bukan sengketa, klaim juga permohonan. Ya, kalau bisa selesai, selesaikan. Kalau klaim tidak selesai, baru meningkat ke sudah namanya sengketa. Bisa diselesaikan tadi dengan konsiliasi, arbitrase, ya, atau kalau tidak selesai ke pengadilan. Ya, itu yang dikatakan akan memakan waktu, menyita waktu dan biaya yang cukup besar di sana. Ya, Putri Yuliana, cukup jelas? Oh iya Pak, terima kasih Pak. Ya, silakan yang lainnya. Pak, izin bertanya Pak. Iya. Siapa tadi yang tanya itu? Gemal. Ya. Kan kalau misalnya gini Pak, kita kan misalnya udah membangun suatu konstruksi sampai pondasi gitu lah kan Pak, di suatu lahan. Nah, dia tuh udah berdiri Pak, tiangnya udah dicor, cuman kebetulan lahannya itu malah terjadi sengketa gitu Pak. Itu nanti jadi materialnya gimana Pak yang udah kita pasang tuh Pak? Terima kasih Pak. Oke, sebelum saya jawab, Saudara Gemal, ya, tadi yang Putri Yuliana pertanyaannya, tadi kan masalah apa itu klaim, apa itu sengketa, ya. Sebenarnya yang dinamakan aspek hukum dalam pembangunan, kita akan mencari aspek hukumnya, ya. Yang ada dikatakan klaim itu terdapat di undang-undang mana, itu aspek hukum. Jadi kita tidak intinya
inti aspek hukum itu adalah setiap permasalahan konstruksi, ya, ataupun hukum konstruksi kita kaitkan dengan dasar hukumnya, dengan undang-undangnya. Ya, undang-undangnya mana, peraturan pemerintahnya mana, peraturan menterinya di mana, itu yang dikatakan dengan aspek hukum. Ya, jadi kita tidak terpisah, tidak hanya kita mempelajari apa itu klaim, tidak. Ya, kita harus paham dulu apa itu klaim, kita harus paham dulu apa itu sengketa, dan itu diatur di mana, di undang-undang mana, itu yang dikatakan aspek hukum. Jadi bedakan aspek hukum dengan mata kuliah MK, ya, mata kuliah manajemen konstruksi. Yang dikatakan kontrak adalah ini, itu di mata kuliah MK. Tapi aspek hukum yang selalu dikaitkan dengan dasar hukumnya, bisa dipahami ya. Kita kaitkan dengan dasar hukumnya. Maka itu tadi saya tampilkan banyak dasar hukumnya, ya, agar PR Anda itu nanti dikaitkan dengan dasar hukumnya. Nah, kalau tadi masalah sengketa tanah, ya, kayaknya kalau masalah sengketa tanah saya tidak menjawab. Ya, saya akan menjawabkan yang berkaitan dengan aspek hukum konstruksi, karena kita di teknik sipil, ya, itu mungkin di mata kuliah pertanahan dan lain-lainnya itu nantinya. Ya, tentu karena saya tidak mencari dasar hukumnya apa, tapi dia ada. Sengketa tanah itu ada dasar hukumnya. Ya, dasar hukumnya menurut undang-undangnya atau ke KUH perdatanya. Ya, itu juga ada. Tapi lebih diutamakan, ya, kalau jasa konstruksi, ya, undang-undang jasa konstruksi, bukan pakai KUH pidana atau KUH perdata. Kalau kita gunakan KUH pidana atau perdata, itu kayak yang tadi itu, yang hukum pertama itu Hammurabi. Masa membangun rumah orang roboh, kita dihukum mati. Di Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 1899 itu masih ada pidananya. Ya, masih ada pidananya. Itu tentang hukuman denda atau penjara, ya. Kalau konsultan perencanaan dan pengawas melakukan kesalahan, itu ada pidana atau pidana selama-lamanya 5 tahun. Kalau kontraktor ada melakukan kesalahan, terjadi kegagalan konstruksi, itu sampai 10 tahun. Nanti itu saya akan membahasnya dalam topik khusus. Mungkin topik berikutnya, ya, pada pertemuan ketiga, saya sedang rencanakan tentang aspek hukum kegagalan bangunan. Nanti kita akan bahas, ya. Jadi itu yang saudara Gemal, ya, yang tadi saya sampaikan, yang kita batasi, kita tentang aspek hukum tentang proyek konstruksi, jasa konstruksi, ya. Jadi yang masalah tanah itu juga ada aspek hukumnya, ya. Nanti kalau ingin mengetahui dicari aja, tapi di luar daripada materi kuliah kita. Itu dia, Gemal. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Apakah Permisi, Pak. lagi? Silakan kepada Aldo. Saya ingin menanyakan, Pak, kalau misalnya kan di dalam aspek hukum, dalam pembangunan kan itu jasa kerja, Pak bilang tuh kan. Kalau misal dalam jasa kerja itu kita sudah memenuhi kebutuhan, ada pengacara yang datang untuk mencari kesalahan kita. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Iya. Jadi kalau tanyanya apa yang dilakukan, ya, kita akan menunjukkan dasar hukumnya. Yang dasar hukum pertama itu adalah kontrak. Ya, karena menurut KUH Perdata tadi, ya, dikatakan bahwa kesepakatan antara kedua belah pihak itu berlaku sebagai undang-undang. Ya, kesepakatan antara pihak satu dan pihak dua mengikat diri dalam
suatu perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang. Jadi kalau ada tuntutan, pertama kita lihat itu kontrak, ya, kontrak kita lihat yang mereka perkarakan itu sesuai dengan kontrak apa tidak. Ya, kalau tidak sesuai, ya berarti mereka yang tidak memenuhi persyaratan kontrak. Kalau kita bisa selesaikan dengan arbitrase tadi atau konsiliasi, ya udah kita undang pihak lain, ya menjadi penenggak, kita selesaikan. Ya kalau tidak bisa selesai, ujung-ujungnya pengadilan. Itu langkah-langkah yang kita ambil. Ya, Saudara Aldo. Ya Pak, makasih Pak. Silakan Bu Anissa, masih ada yang lain? Bu Anissa. Apakah ada pertanyaan yang lain dari rekan-rekan? Ya, silakan. Oh, ini ada Bu Lia tadi ini. Ya. Bu Lia sehari-harinya ya melaksanakan tugas itu ya Bu Lia, kontrak konstruksi. Ya. Bu Lia ada tambahan Bu Lia? Mikrofon Bu Lia nggak aktif. Enggak Pak, sesuai standar yang tadi disampaikan, udah standar kontrak kerja. Iya. Jadi Paling kalau nanti di luar itu baru kesepakatan kedua belah pihak aja kalau ada tambahan. iya. Nanti di aspek hukum ini kita selalu undang Bu Lia untuk mengikuti. Ya. Ya, silakan mahasiswa. Tadi saya tambahkan sedikit di ini, di yang materi yang sedang saya siapkan itu untuk masalah kegagalan bangunan. Jadi kalau hukum yang pertama itu hukum Hammurabi tadi mengatakan bahwa membangun rumah orang roboh, kita pun dihukum mati. Nah, tadi sampai Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 itu masih ada hukum pidana, ya, pidana penjara, ya, 5 tahun dan 10 tahun. Tetapi di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 yang hukuman pidananya sudah dihapus, ya. Nomor 2 tahun 2017, ya, sanksi pidana di Undang-Undang Jasa Konstruksi itu sudah dihapus. Jadi yang ada hanya masalah perdata aja. Ya. Kalau ada masalah pidana kan cukup tidak ada yang berani, ya. Nanti yang tamat teknik sipil ini, ya, andanya nggak berani memborong bangunan kalau kena sanksi pidana. Nah, cuma dalam kondisi yang lain, ya saya nggak tahu nih kalau dikaitkan dengan KUHP pidana itu sering, ya, sering juga diancam pidana
dengan ancaman apa namanya kesengajaan, ancaman penipuan, ada sebahagian tidak dicor, dianggap penipuan. Wah, masuk KUHP pidana. Ya, harusnya mengaju ke Undang-Undang Konstruksi dulu. Jadi Undang-Undang Jasa Konstruksi itu adalah suatu undang-undang kan yang isinya menyelesaikan sengketa. Ya, di sini. Jadi harusnya di sini dulu, jangan langsung bawa ke undang-undang KUH pidananya gitu. Kalau langsung ke KUHP untuk apa? Untuk apa dibuat undang-undang jasa konstruksi? Ya kan? Ya. Mungkin itu. Nanti kita akan bahas secara detail di pada pertemuan berikutnya, insya Allah. Ya. Jadi kenapa tidak ada lagi pertanyaan ini? Ya, kalau nggak ada nih, Bu Anissa akan tutup lagi nih kuliah kita hari ini. Ya, silakan Bu Anissa, kayaknya tidak ada lagi tuh. Baiklah, terima kasih kepada Pak Roni atas jawaban-jawaban semuanya. Untuk Putri, Aldo, sama Gemma, tolong di WA nanti nama, NIM, sama kelasnya. Baik, baik. Untuk perkuliahan selanjutnya, tolong untuk pakai mahasiswanya, kalau bisa pakai yang cocok pakai yang berkerah. Terus untuk selama perkuliahan jangan ada yang merokok karena ini direkam, mau dimasukkan ke YouTube. Untuk absen tolong diisi di Google Classroom, materi juga ada di Google Classroom. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anissa, apakan rekamannya? Siap. Siap. 16.25.